Saya bisa 5 periode menjadi anggota DPR RI, saya hanya bisa bertahan 4 tahun, Pak. Karena disuruh berhenti, Pak. Beserta istri dan seluruh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang bermarga Simbolon atau bermarga lain yang berafiliasi pada Simbolon. Karena saya ngomong sama politisi. Pagi hari ini saya bisa bertemu. Saya dari tadi lerak lirik, siapa tahu dapat jodoh. Ternyata setelah saya amati semuanya purna bakti. Semoga nanti keluarga Simbolon ada pertemuan lagi sama yang lebih muda lah. Yang kedua, saya tadi mendengar, saya kalau lihat tayangannya Kang Deddy kok saya menangis. Saya baru tahu orang Batak suka menangis. Karena sepengetahuan saya tuh jarang lihat orang Batak menangis. Malah hampir tidak pernah. Orang Batak tuh rata-rata ya tertawa. Setelah itu orang Batak nggak pernah marah. Kenapa? Karena marah dan nggak marah sama omongnya. Beda dengan orang Sunda. Orang Sunda itu kayak saya marah, jadi ribut di platform media sosial. Kalau saya ngamuk tuh ribut. Kenapa? Karena memang kalau marah tuh kelihatan. Nadanya tinggi, mukanya kelihatan garang. Orang Batak kan wajahnya itu tetap saja seperti ini. Seluruh upacara di kehidupan orang Batak nadanya sama, pasti joget. Saya tahu orang Batak sedih cuma di lagu Butet aja itu. Nah, karena perspektifnya kebahagiaan, sesungguhnya sih apa yang terjadi pada orang Batak itu, karena dia selalu memposisikan diri adalah orang yang bahagia. Apakah memang dia tidak bahagia? Apakah dia ingin dianggap bahagia? Itu yang tahu cuma Pak Effendi Simbolon ya gitu. Nah, karena perspektif itu, karena orang miskinnya pasti sedikit. Kenapa? Karena dari wajah, dari tampilan, susah nyebut orang Batak itu miskin. Kalau orang Sunda miskin, itu kelihatan. Orang Batak miskin, pakai jas. Pakai nasi. Percaya diri. Ngundang saya ya pasti saya bawa ketawa. Tetapi bagi Indonesia, bagi Nusantara, justru kita berterima kasih pada orang Batak. Nama-nama lain yang lain di Jawa Barat sudah susah cari orang Jawa Barat nanti. Namanya sudah berubah. Ada yang ke barat-baratan, ada yang ke timur-timuran. Tetapi orang Batak tinggal di Amerika, Simbolon. Tinggal di Inggris, Simbolon. Orang Batak tetap Batak sampai kapanpun dia tetap Batak. Artinya bahwa ada sebuah perspektif yang saya lihat. Leluhur Batak itu sangat memahami ilmu genetika. Bahwa suatu saat akan ada perkawinan silang. Suatu saat akan ada perkawinan antar wilayah, antar daerah, antar ras. Bagaimana agar orang Batak tidak hilang? Dia dibuat marga, dia tetap Batak sampai kapanpun. Tetapi sebenarnya siapa kita ini? Kita ini kan makhluk kebudayaan. Karena makhluk kebudayaan, maka kita itu selalu berulang-ulang, saya mengatakan, selalu terikat dengan tanahnya, selalu terikat dengan airnya, selalu terikat dengan udaranya, dan selalu terikat dengan mataharinya. Yang saya mengatakan, keterikatan itu selalu melahirkan 4 hal. 1, melahirkan keterikatan akan bahasa. 2, keterikatan akan makanan.
Yang ketiga, keterikatan akan pakaian. Yang keempat, keterikatan akan kesenian. Keempat hal ini harus terus dijaga keutuhannya, dijaga kehidupannya. Karena apa? Karena itulah yang mengikatkan manusia dengan lingkungan. Sehingga ketika dengar lagu dari ini Samosir, maka orang pasti teringat sama kampung halamannya. Karena teringat sama kampung halamannya, maka pasti ada suasana romantika dalam diri, yaitu kesedihan. Ketika terikat kesedihan, maka kita pasti terikat pada siapa? Pada kakek nenek kita, pada leluhur kita. Keterikatan pada leluhur itulah yang membuat hidup ini memiliki keterikatan pada persaudaraan. Kenapa orang Batak persaudaraannya lebih kuat? Karena diikat oleh marga. Kenapa orang Sunda persaudaraannya agak lemah? Karena sudah tidak ada keterikatan lagi saudara. Namanya berubah-ubah, berbeda-beda. Sehingga kapan orang Sunda dikumpulkan hanya pada dua hal. Pertama, ketika dia lebaran, Idul Fitri. Yang kedua, ketika hajatan. Nah, ketika hajatan pun sudah mengalami perubahan. Kenapa? Kalau dulu hajatan orang Sunda itu berkumpul, duduk bersama, ngobrol. Sehingga ketika bertemu ditanya, "Sa, di mana ayeuna teh imah teh?" Boga budak sabaraha hiji, ditanya anak, punya anak berapa? Kamu jangan tanya itu macam-macam sama saya. Aduh. Kalau ke saya jangan, silahkan tanya pada diri saya tentang masa depan Jawa Barat. Tapi jangan pernah kau bertanya tentang masa depan rumah tangga. Pasti ditanya anak berapa. Terus yang ditanya yang paling gede umur berapa. Yang kedua umur berapa. Yang ketiga, yang keempat itu. Kemudian bicara tentang kehidupan, harapan. Nah sekarang kan hajatannya sudah berubah. Kenapa? Waktunya dibatasin. Keundangan cuma salaman. Yang boleh duduk cuma VVIP. Yang boleh foto cuma VVIP. Yang bukan VVIP tidak foto, tidak duduk. Nah, saya termasuk orang yang selalu ingin mengembalikan bahwa hidup ini, rasa bahagia itu adalah rasa bahagia berkumpul. Karena kebahagiaan orang Indonesia itu berkumpul. Ini yang Marga Simbolon bahagia hari ini, berkumpul. Bahagia. Bahagia enggak? Berkumpul. Dan paling bahagia itu orang Indonesia, berkumpul, dikasih makan, dikasih minum, pulang diongkosin. Itu